Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim. Surah Al-Imran ayat 185. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya mari kita selalu untuk menyampaikan, menghadirkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah Ia nikmatkan dan terutama atas apa yang Ia rahmatkan kepada kita. Semoga kehidupan yang masih ada ini diberikan oleh Allah kesempatan kepada kita untuk masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, melihat dunia. Semoga membuka hati kita, membuka jiwa raga kita untuk menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba yang menyadari hakikat hidupnya, dia pasti akan kembali kepada Tuhannya. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa kepada Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah bagi kita yang senantiasa bersalawat kepada Nabi, semoga Allah pun akan bersalawat, malaikat pun akan bersalawat kepada kita, dan insyaallah dengan salawat itu pun Allah akan mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang terbatas ini, khatib ingin menyampaikan hal-hal yang pernah juga sudah diingat-ingatkan oleh para guru-guru kita, para khatib kita, bahwa apa yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kehidupan kita, seperti firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 185 yang di awal khutbah telah khatib bacakan. Allah menyatakan setiap diri pasti akan merasakan mati, kata Allah, dan hanya sesungguhnya lah pada hari kiamat Allah akan menyempurnakan balasan-balasan dari setiap perbuatan kita. Maka siapa yang dijauhkan ia dari azab neraka,
maka ialah orang yang mendapat kemenangan. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang memperdayakan. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah, begitu besarnya cinta Allah kepada kita, begitu besarnya kasih sayang Allah kepada kita, makhluknya, hamba-Nya. Tanda Allah itu sayang kepada kita, Allah mengingatkan kita di dalam firman-Nya agar kita tidak menjadi manusia yang asal berbuat, menjadi manusia yang salah arah dalam melakukan suatu tindakan dalam kehidupan ini. Allah mengingatkan kita adalah untuk kebaikan kita. Allah menyuruh kita beribadah semata-mata hanyalah untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah. Memang pada hakikatnya Allah perintahkan kita beribadah kepada-Nya, bukan dengan tujuan agar Allah itu lebih mulia dengan beribadahnya kita, tidak. Karena tidak ada seorang pun yang beribadah di muka bumi ini Allah tidak akan hina. Allah akan tetap menjadi zat yang maha mulia. Dia akan tetap menjadi zat yang maha kuasa, zat yang maha tinggi dari segala-galanya. Sesungguhnya Allah mengingatkan ini kepada kita agar kita mendapatkan keselamatan hidup, baik kehidupan yang saat ini kita jalani, yaitu kehidupan dunia, dan terutama setelah kehidupan di dunia ini nanti menuju kepada kehidupan akhirat kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah mengawali ayat dengan pernyataan tentang kematian yang pasti terjadi kepada kita. Apa hikmah yang dapat kita ambil bahwa ketika Allah menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap diri, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Ini pada hakikatnya bukanlah kabar yang membuat kita tertawa. Ini bukanlah pernyataan yang membuat kita riang gembira, tetapi ini adalah pernyataan Allah sebagai peringatan agar kita betul-betul memperhatikan, agar kita tersentak, terbangun kita dari tidurnya kita, dari keterlenaan kita dalam kehidupan ini yang mungkin jarang dalam setiap hari kita memahami tentang hakikat kematian itu yang pasti datang kepada kita. Pada Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa orang mukmin yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang banyak ingat kepada mati. Dengan Allah mengingatkan kita tentang kematian, tujuannya adalah agar kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketika Allah ingatkan kepada kita tentang kematian, itu bukanlah akhir dari kehidupan kita. Karena pada ayat berikutnya, lanjutan atau sambungan dari apa yang Allah firmankan tadi, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, kata Allah. Dan hanya sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan balasan dari setiap perbuatan-perbuatan kamu, kata Allah. Ini menandakan bahwa kematian bukanlah ending dari kehidupan kita, bukanlah finish. Tidak ada urusan lagi setelah kematian, tidak. Tetapi setelah kematian yang kita jalani nanti, setelah kita meninggalkan kehidupan dunia, akan dilanjutkan dengan urusan kehidupan kita di alam barzah, dan akan dilanjutkan terus nanti sampai hari berbangkit, dan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan nanti kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Kita akan ditimbang seluruh amal-amal kita, apakah itu amal baik atau amal yang buruknya, semuanya akan ditimbang di pengadilan
pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang akan dirugikan atas apa yang telah ia lakukan. Allah tidak akan mengurangi dan Allah tidak akan melebihi dari atas apa yang sudah kita perbuat. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita perbuat. Allah juga ingatkan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu dia akan menerima atas apa yang telah ia usahakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untukmu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga adalah untuk dirimu sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walau sekecil zarah, Allah pasti akan memperlihatkannya. Dan siapa yang berbuat kejahatan walau sekecil zarah pun, Allah juga akan memperlihatkannya kepada kita nanti. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum datangnya hari kiamat itu, sebelum datangnya hari yang maha dahsyat itu, makanya Allah ingatkan kepada kita agar kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunia. Karena di ujung ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang memperdayakan. Memperdayakan, menipu kita, mempermainkan kita, yang membuat kita lupa, yang membuat kita lalai untuk mempersiapkan bekal perjalanan yang sesungguhnya yang akan kita tempuh sesuai dengan apa yang telah Allah ingatkan. Dalam surah Al-Baqarah pun Allah ingatkan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, kita datang dari Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah suatu saat nanti. Inilah siklus kehidupan kita. Allah beri kita kebebasan dalam kehidupan ini, tetapi kebebasan bukan berarti kita memperturutkan apa yang ada dalam diri kita. Allah buat rambu-rambunya, Allah buatkan aturan-aturannya, Allah buatkan syariatnya tentang kehidupan yang harus kita lalui itu. Kembali kepada diri kita. Siapa yang mau mengikuti aturan Allah, insya Allah ia akan selamat. Tetapi siapa yang mengikuti aturannya sendiri, yang membuat aturan sendiri selain dari aturan Allah, maka tentulah ia nanti akan mendapatkan kehidupan yang menyengsarakan. Inilah yang mesti untuk kita pahami, bahwa sesungguhnya ketika kehidupan di dunia ini kita dihadapkan dengan sakratul maut, ketika ajal telah datang kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal, menjadi orang-orang yang meminta kepada Allah agar ditunda kematiannya, karena dia ingat dia belum sempat untuk beramal soleh, dia belum sempat untuk berbuat kebaikan, dia belum sempat untuk meminta ampun, belum sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun. Ketika ajal itu datang kepada seseorang, lalu orang itu meminta kepada Allah ketika ia tahu ajalnya telah datang, agar ajalnya ditunda untuk sebentar saja. Untuk apa? Adalah untuk bersedekah, untuk beramal. Allah tidak akan lagi memberikan waktu kepada kita kaum muslimin, karena Allah sudah memberikan waktu dalam kehidupan dunia ini. Bukan Allah tidak memperingatkan, Allah sudah memperingatkan kita. Jangan disalahkan Allah, tetapi salahkanlah diri kita. Jangan disesali siapapun, tetapi sesalilah diri kita sendiri. Karena Allah juga sudah ingatkan nanti di hari kiamat, seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, dan seorang anak pun tak bisa menolong ayahnya sendiri. Walaupun dia adalah karib kerabat, walaupun ia adalah senasab, walaupun ia adalah darah dagingnya sendiri, tetapi kita semua akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita perbuat semasa hidup kita di dunia ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tentu kita berharap sebagaimana yang Allah ingatkan, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan ia dari azab neraka oleh Allah dan dimasukkan
ia ke dalam surga, itulah dianya orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan. Itulah cita-cita kita, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sejati, kemenangan yang diidam-idamkan oleh setiap kita manusia ini adalah kemenangan yang kita raih, yang diberikan oleh Allah di hari akhirat nanti. Bukan kemenangan yang semu yang banyak kita dapatkan di dunia ini. Kemenangan yang jelas belum tentu menjadi kesenangan bagi kita di akhirat nanti. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semoga waktu yang masih ada ini mari kita sama-sama mengingatkan kepada diri kita, mengingatkan kepada keluarga kita. Mari kita bersama-sama untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah, bukan memperturutkan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib mengajak kita semua, jangan pernah kita menjadi orang yang berputus asa dari segala bentuk ujian dan cobaan yang kita lalui. Jangan kita menjadi orang yang kalah dengan segala tantangan-tantangan apapun yang kita hadapi, asalkan kita yakin kepada Allah bahwa selama kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuk ujian, apapun bentuk cobaan, itu akan dimudahkan oleh Allah agar kita mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan. Itulah janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Semoga ada manfaat, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah mudahkan segala urusan kita untuk meraih kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.